pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Ya, ibu berharap kalian tetap waspada dalam kondisi COVID-19 ini. Kewaspadaan perlu kita jaga agar kita terhindar dari pandemi yang sedang melanda di negara kita. Ya, jangan lupa selalu mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sebelum ibu memulai sosialisasi ini, ibu menginformasikan kepada kalian bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara baru, yaitu Bapak Lastro Marbun. Kalian boleh mencatat hal-hal yang penting, karena nanti setelah penjelasan ibu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kali ini ibu akan menjelaskan tentang program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang baru, yaitu tentang sosialisasi dan tindak lanjut program kerja tahun 2020 bagi siswa di SMA Negeri 17 Medan. Ada dua hal yang dicanangkan dalam program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Yang pertama yaitu tentang gerak maju pendidikan, yang kedua yaitu tentang sekolah ramah anak. Ya. Apa itu gerak maju pendidikan? Moto Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memajukan pendidikan, yaitu dengan melaksanakan upaya yang dilakukan sekolah dalam melaksanakan berbagai kegiatan berbasis pendidikan dan teknologi demi mewujudkan gerakan sekolah cerdas dan bermartabat. Ya, jadi diharapkan dengan adanya gerak maju pendidikan ini, diharapkan pendidikan di Sumatera Utara setara dengan pendidikan di negara-negara lain. Contohnya kita tahu sendiri ya, di negara Jepang ya, pendidikannya sudah sangat maju. Gerakan sekolah cerdas bermartabat adalah gerakan membangun karakter yang mempunyai dasar yang kuat ya dalam dunia pendidikan. Misalnya ya, untuk mencapai gerak pendidikan, gerak maju pendidikan ini, ya, siswa harus mempunyai dasar yang kuat dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Apalagi sekarang kamu sudah kelas 12, sebentar lagi akan menamatkan dari sekolah menengah atas ini, ya. Jadi diharapkan kamu mempunyai dasar. Dasar apa? Ya, dasar yang kuat untuk melangkah selanjutnya. Misalnya, mulai sekarang atau seharusnya kamu sekarang sudah bisa menentukan ya, kemana nanti kamu setelah tamat dari SMA ini. Apakah mau bekerja? Apakah kamu akan melanjutkan perguruan tinggi? Ya, itulah yang harus kamu lakukan dalam hal gerak maju pendidikan. Ya, kamu harus mempersiapkan apakah kamu akan melanjutkan ataukah akan bekerja. Ya. Kemudian bermartabat. Bermartabat artinya kita ya sebagai orang itu harus mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan. Ya. Dengan adanya pendidikan yang bermartabat, kamu semua kalian ya merasa dihargai dan dicintai. Karena kamu mendapat penghargaan, merasa dicintai, maka kamu akan belajar lebih bersemangat dalam belajar, ya. Sehingga kamu dapat mencapai cita-cita kamu selanjutnya, ya. Itulah yang diharapkan dari gerak maju pendidikan, ya. Ya,
Kompetensi apa yang harus dimiliki? Ya, yang dimiliki oleh kalian dengan adanya gerak maju pendidikan ini yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama ya, siswa harus mempunyai kompetensi pengetahuan. Apa itu pengetahuan, Ajra? Ajra? Pengetahuan, ilmu ya. Ilmu yang dimiliki oleh seseorang, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya kan? Kompetensi ini sangat penting ya, merupakan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh siswa ya. Misalnya seorang siswa seberapa besar, seberapa banyak dia memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya ya. Seberapa besar seorang siswa itu mempunyai ilmu tersebut ya. Itulah kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan. Apa itu keterampilan? Bella, apa itu keterampilan Bella? Apa itu keterampilan? Kreativitas ya. Skill ya, skill. Ya, kreativitas benar. Keterampilan apa yang dimiliki oleh siswa? Ya. Misalnya ya, seorang siswa itu pintar menggambar ya, menggambar. Itu kan suatu keterampilan. Ya, suatu keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang ketiga yaitu integritas. Raja Inal, apa itu? Integritas atau karakter, apa itu? Kesungguhan. Perilaku ya. Perilaku, sikap. Iya. Perilaku, sikap, karakter yang dimiliki oleh diri kita sendiri, ya. Perilaku apa saja yang harus dimiliki oleh seorang siswa? Jujur, disiplin, ya kan? Tanggung jawab. Apalagi? Sopan. Ya kan? Kemudian percaya diri, ya enggak? Ya enggak? Iya. Itulah dia. Percaya diri, ya. Jadi kamu harus percaya diri, ya, kepada diri kita sendiri. Apa sebetulnya yang kita miliki dalam diri kita sendiri? Jadi ada 3 yang harus dimiliki oleh siswa dalam hal gerak maju pendidikan, dalam hal memajukan pendidikan ini. Yang pertama tadi pengetahuan. Yang kedua keterampilan. Yang ketiga integritas karakter. Kemudian ya, dari ketiga kompetensi ini ya, untuk siswa bisa dijabarkan menjadi indikator. Sebagai seorang siswa, kamu harus bersemangat ya, harus mau dan harus mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi kalau di kelas kamu harus mengikuti kegiatan belajar mengajar. Apa yang disampaikan oleh guru kamu harus mendengarkan. Ya. Kemudian yang kedua, semangat, mau dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Jalin hubungan yang harmonis dengan guru dan teman kalian. Bersikaplah ramah dan sopan kepada semua orang, terlebih kepada orang tuamu dan guru. Jauhkan sifat sombong dan sikap negatif dalam pergaulan. Dalam beradaptasi dengan lingkungan, semenjak tahun 2015, sekolah kita telah menjadi sekolah adiwiyata nasional. Kalian sebagai siswa harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar tetap bersih. Kebersihan toilet harus kita jaga. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian seorang siswa juga harus mempunyai semangat, mau dan mampu memahami materi pelajaran. Apa yang disampaikan guru ya tentang materi-materi ini harus kamu pahami ya. Kemudian mampu mengikuti ujian ya. Kamu karena sudah mengikuti materi-materi yang diberikan guru, otomatis kamu harus mampu
mengerjakan ujian-ujian yang diberikan oleh guru. Kemudian seorang siswa juga harus bersemangat, mau dan mampu menyelesaikan studi. Ya, kalau di SMA kan hanya 3 tahun, ya, makanya kamu harus 3 tahun menyelesaikan studi di SMA. Ya. Kemudian kompetensi selanjutnya yaitu semangat, mau dan mampu menghormati tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian yang ke-6 tadi ya, menghormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik yaitu siapa? Guru ya kan? Tenaga kependidikan tata usaha ya. Itu kamu harus bisa menghormati ya, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki siswa yang ke-7 yaitu semangat, mau dan mampu memperoleh nilai terbaik di sekolah ya. Tidak harus menjadi juara 1 ya, tetapi kamu sudah berbuat yang terbaik. Kamu sudah berusaha agar kamu bisa memperoleh nilai yang terbaik ya. Karena kemampuan siswa berbeda-beda ya. Jangan mengejar sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau kamu sudah berbuat baik, berbuat semaksimal mungkin, maka kamu akan mudah-mudahan nanti akan berhasil ya. Kemudian yang terakhir, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang siswa yaitu kesadaran menerima hasil prestasi yang telah dicapai. Jadi kamu harus menerima apa yang sudah saya capai selama ini ya. Tidak harus kamu membandingkan dengan teman-temanmu. Misalnya si Ajra bisa menjadi juara, saya enggak. Ya, yang penting kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, karena kompetensi yang dimiliki oleh seorang siswa itu tidak semua sama. Kemudian yang kedua yaitu tentang sekolah ramah anak. Sudah pernah tahu kalian tentang sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak. Jadi sekolah ya, sekolah non formal, informal atau non formal ya, yang aman, ya, bersih, sehat dan peduli lingkungan ya, yang mampu menjamin anak-anaknya ya memenuhi serta menghargai hak-hak anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi ya. Jadi di sekolah ramah anak itu tidak boleh ada tindak kekerasan ya. Misalnya ya, kita tahu ada, tapi bukan sekolah kita ya, ada tahu sekolah berlaku kasar kepada anak didiknya ya. Itu yang diharapkan oleh sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak ya saat berada di sekolah. Ya. Sekolah ramah anak ini diharapkan menjadi sekolah yang kondusif untuk mendukung proses belajar mengajar sehingga kamu akan senang bersekolah di SMA Negeri 17 Medan. Ya, karena guru-gurunya tidak melakukan tindak kekerasan, tidak berkata yang kasar kepada siswanya ya. Kalau kamu diperlakukan baik ya, diperlakukan secara halus ya, tidak dilakukan secara kasar, otomatis kamu akan senang belajar, ya enggak? Ya kan? Ya. Makanya itulah yang diharapkan di dalam sekolah anak. Anak diperlakukan secara adil tanpa memandang perbedaan. Mana yang kaya, mana yang miskin, itu tidak ada perbedaan. Diperlakukan sama dalam sekolah anak. Kemudian dalam sekolah anak, mengapa sekolah anak perlu diciptakan? Ya, mengapa sekolah anak perlu diciptakan? Ya, sekolah anak perlu diciptakan dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan. Ya, kemarin kita di Bekasi sudah tahu bahwa anak ditendangi ya, karena ya itu nggak boleh. Ya, kemudian sekolah ramah anak juga membangun paradigma baru dalam mendidik anak ya, untuk
menciptakan generasi baru tanpa kekerasan dan menumbuhkan kepedulian orang dewasa serta memenuhi hak dan melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Jadi sekolah ramah anak ini diciptakan dengan tujuan agar hak-hak anak terlindungi, ya, agar anak merasa nyaman sehingga potensinya akan tercapai, akan dikembangkan, ya, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi dalam hal ini sekolah anak diciptakan untuk melindungi hak-hak anak dari tindak kekerasan, dari kata-kata yang tidak baik. Demikian penjelasan Ibu tentang program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Jika kalian kurang jelas, bisa kalian buka di Google. Berikut tugas untuk kalian berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama, komitmen saya melaksanakan gerak maju pendidikan bermartabat pada masa pandemi COVID-19 dan setelah situasi normal sebagai siswa SMA Negeri 17 Medan. Yang kedua, tuliskan harapan Anda sebagai siswa SMA Negeri 17 Medan pada masa COVID-19 dan situasi normal dalam mewujudkan sekolah ramah anak di SMA Negeri 17 Medan. Kedua tugas tersebut ditulis tangan di double folio sepanjang 1 halaman dan dikirim melalui email Ibu pennyprasetyawati@gmail.com paling lambat hari Senin 14 September 2020. Mungkin ini dulu yang bisa Ibu sampaikan, Nak, ya. Ada 2 hal. Yang pertama tadi gerak maju pendidikan. Kemudian yang kedua tentang sekolah ramah anak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna bagi kita semua. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi.